Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Falatehan. Berikut saya paparkan terkait unit laboratorium yang ada di Universitas Falatehan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feling Polwandari. Saya penanggung jawab Mabim untuk unit laboratorium di Universitas Falatehan. Itu adalah unit pelaksana teknis di bidang laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dekanat Fakultas Ilmu Kesehatan. Namun beberapa laboratorium juga langsung berada di bawah naungan Rektorat Universitas Falatehan. Struktur organisasi laboratorium yang akan saya jelaskan. Jadi tadi sudah saya paparkan sebelumnya bahwa laboratorium di Universitas Falatehan itu terbagi menjadi dua, ada yang langsung di bawah rektorat atau di bawah langsung naungan Universitas Falatehan, dan juga ada yang dibawahi oleh beberapa fakultas. Untuk lab yang langsung dinaungi oleh rektorat atau langsung dinaungi oleh Universitas Falatehan yaitu adalah Laboratorium Ilmu Alam Dasar atau IAD. Biasanya akan digunakan oleh beberapa prodi yang ada di FIKES, baik D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Sarjana Bidan, dan juga Kesehatan Masyarakat. Lalu berikutnya beberapa laboratorium yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan, yaitu ada Laboratorium Keperawatan, Laboratorium Kebidanan, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Dan satu lagi, ini adalah Laboratorium Teknik yang berada di bawah naungan Dekanat Fakultas Sains dan juga Teknik. Baik, saya akan menjelaskan tugas-tugas dari laboratorium itu apa saja. Yang pertama, laboratorium memberikan pelayanan praktikum. Jadi nanti pada saat kalian menerima RPS atau mungkin dulu bahasanya adalah silabus, nah nanti akan menjelaskan ada teori dan juga ada praktik. Maka yang tercantum praktikum atau praktik di RPS tersebut itulah yang akan dilakukan kegiatannya di dalam laboratorium. Jadi baiknya setiap sipen atau penanggung jawab mata kuliah yang telah ditentukan meminta RPS dari masing-masing dosen koordinator untuk mempersiapkan apa saja praktikum yang harus dipersiapkan untuk di laboratorium. Yang kedua, menyediakan alat dan bahan praktikum, memelihara alat laboratorium, melakukan tata usaha sarana laboratorium, lalu melakukan koordinasi dengan pihak lain atau pengajar dalam pemberdaya gunaan laboratorium. Ini bisa bersamaan juga dengan mahasiswa. Lalu menyusun jadwal praktikum. Nah, jadi maka kenapa tadi di awal mahasiswa harus mendapatkan RPS dari dosen koordinator karena harus terjadwal supaya tidak bentrok dengan jadwal lain. Lalu membuat usulan kepada ketua mengenai pengadaan inventaris dan juga bahan. Menyusun laporan berkala sesuai dengan bidang laboratorium dan melakukan inovasi terhadap sarana, proses, metode, dan apapun itu yang berhubungan di laboratorium atau praktikum pembelajaran di laboratorium bisa bersama dengan dosen ataupun dengan mahasiswa. Saya bacakan juga tata tertib pemakaian ruang laboratorium. Yang pertama, seluruh sivitas akademika Universitas Falatehan wajib mematuhi tata tertib pemakaian ruang laboratorium UF. Penggunaan laboratorium harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bila terdapat perubahan, maka wajib konfirmasi ke PJ laboratorium masing-masing. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa laboratorium dan beberapa laboratorium tersebut terdiri dari beberapa penanggung jawab laboratorium masing-masing. Ya, jadi silakan koordinasi kepada PJ lab-nya masing-masing sesuai dengan prodi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, seluruh sivitas akademika Universitas Falatehan berkewajiban menjaga, merawat, menggunakan seluruh alat inventaris laboratorium dengan sebaik-baiknya. Jadi, ada sanksi apabila ternyata alat-alat atau instrumen yang digunakan rusak atau tidak layak seperti sebelum dipinjam. Jadi ada pencatatannya sehingga harus dikembalikan dengan sebaik mungkin.
Selama praktikum berlangsung, tidak diperbolehkan mengaktifkan ponsel atau HP, tidak membawa tas atau barang lainnya kecuali alat tulis. Dan ini ada pengecualian, misalkan ingin merecord praktikum yang sedang dilakukan. Nah, ini pun hanya beberapa mahasiswa saja perwakilan yang bisa membawa handphone ke dalam ruangan atau ke dalam lab untuk merecord dari proses praktikum yang berlangsung, dan itu harus dengan seizin dari PJ Laboratorium. Jadi konfirmasi dulu kepada PJ Laboratorium untuk bisa membawa HP ke dalam ruangan. Tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman ke dalam ruang laboratorium kecuali air mineral. Ini tujuannya supaya instrumen-instrumen dan pantom yang berada di laboratorium tetap terjaga dengan baik, tidak terkontaminasi dari kotoran yang terkena dari makanan atau minuman yang dibawa, sehingga kenapa di sini tata tertibnya adalah tidak boleh membawa makanan atau minuman apapun kecuali air mineral. Lalu selanjutnya, selama berada di dalam ruangan tidak diperkenankan menggunakan alat laboratorium lainnya selain alat-alat yang digunakan pada saat praktikum berlangsung, dan juga tidak mencoret-coret atau merusak apapun di instrumen pada saat melakukan praktik ya. Jadi tolong dijaga pada saat menggunakan instrumen A, hanya instrumen A saja yang digunakan. Kalau melihat ada instrumen lainnya, berarti itu tidak berhak untuk digunakan karena tidak sesuai dengan pencatatan atau pada saat recording pencatatan di awal ya. Jadi itu melakukan termasuk kesalahan atau melanggar tata tertib pemakaian ruang laboratorium. Lalu, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada inventaris atau instrumen laboratorium yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan dahulu kepada PJ unit laboratorium atau staf laboratorium yang ada, dan wajib menggantinya dengan alat praktik yang sama, jadi tidak menerima dalam bentuk uang. Ya, jadi yang harus digantikan adalah langsung barang yang sesuai. Namun apabila mahasiswa mengalami kesulitan mencari instrumennya, maka bisa dibantu untuk mencarikan dari staf laboratorium. Ya, tapi setelah mahasiswa berusaha mencari tapi tidak dapat, nanti akan dibantu oleh staf laboratorium untuk mengganti. Lalu setelah itu, bagi yang akan melaksanakan praktikum di luar jadwal yang telah ditentukan, contohnya misalkan laboratorium mandiri. Laboratorium mandiri ini adalah di luar jam MK ya. Jadi di luar praktik yang tadi ada di RPS, maka ini harus bertanya dulu kepada PJ unit laboratorium atau staff lab. Apakah ada jadwal lab yang kosong yang bisa digunakan untuk melakukan lab mandiri. Nah, kalau memang kosong, maka bisa untuk melakukan lab mandiri. Tapi baiknya terjadwal dengan baik, tidak mendadak ya. Nah, selanjutnya, apabila mahasiswa atau dosen yang ingin masuk MK praktikum, maka di sini ada proses yang namanya peminjaman alat. Proses peminjaman alat, tata tertibnya yang pertama yaitu setiap peminjam bertanggung jawab dalam peminjaman instrumen atau alat dan bahan habis pakai laboratorium dan tidak dapat diwakili oleh orang lain untuk pencatatan pendokumentasian. Jadi ini harus minimal SIPEN ya, SIPEN atau koordinator kelompok yang meminjam. Nah, nanti setelah konfirmasi untuk peminjaman alat, maka sang peminjam harus mengisi form peminjaman yang akan diberikan oleh staf laboratorium. Beberapa di antaranya terdiri ada dari berita acara, form peminjaman dan pengembalian alat, ya, absensi, kemajuan dosen, dan lain-lain. Nanti akan diberikan beberapa form untuk proses pembelajaran praktikum di dalam laboratorium. Selanjutnya, peminjaman alat dapat dilakukan paling lambat H-1 sebelum alat digunakan. Jadi misalkan pada hari Senin ingin praktik, berarti minimal hari Jumat sudah di-set alatnya ya. Alat-alatnya sudah disiapkan di dalam laboratorium, nanti akan dibantu bersama dengan staf laboratorium. Dan proses peminjamannya, formnya juga dilakukan pada hari Jumat. Nah, kalau ternyata pada hari Senin, ternyata baru dipinjam juga hari Senin, nah ini akan resiko
kemungkinan pada hari Seninnya bisa saja jadwalnya sudah dipakai oleh orang lain. Jadi kenapa tujuannya peminjaman itu dilakukan H-1 itu paling terlambat. Kalau dilakukan peminjamannya 1 minggu sebelumnya juga boleh. Jadi intinya maksimal itu paling cepat, yang paling baik itu adalah H-1 batasnya. Ya. Selanjutnya, pihak pengajar dan mahasiswa atau mahasiswi yang akan menggunakan ruang atau alat laboratorium dapat menyiapkan alat yang akan digunakan, dibantu oleh tenaga unit laboratorium, dan dimohon untuk mengecek ulang alat yang dipakai sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Ya. Jadi di sini pada saat mahasiswa ingin menyiapkan alat, silahkan membawa daftar tilik. Ada yang namanya daftar tilik, di mana di daftar tilik itu ada rincian-rincian alat yang akan digunakan untuk proses praktikum di dalam laboratorium. Jangan sampai mahasiswa mau masuk ke laboratorium tidak membawa daftar tilik, ya, daftar tilik perasat. Contoh, daftar tilik untuk memasang oksigen, daftar tilik untuk melakukan pemeriksaan ibu hamil, ya, daftar tilik untuk melakukan pemasangan infus misalkan. Nah, itu seperti itu harus minta dari dosen pengajarnya. Jadi nanti kalian pada saat sebelum peminjaman alat silahkan minta dulu daftar tiliknya ke dosen pengajar, baru setelah itu bisa melakukan proses peminjaman alat di laboratorium nanti yang akan dibantu oleh staf laboratorium kami. Selanjutnya, alat yang sudah digunakan untuk proses belajar maka harus dikembalikan lagi dalam keadaan bersih, rapih, dan juga didokumentasikan bahwa alat tersebut sudah dikembalikan dan keadaannya sudah baik seperti sebelum dipinjam. Jadi tidak dalam keadaan kurang atau hilang atau rusak. Sebelum alat diganti oleh mahasiswa atau mahasiswi, kelompok yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Jadi apabila alat-alat yang tadi rusak belum dikembalikan, maka tidak diperkenankan ikut dulu PBM sampai alat-alatnya dikembalikan sesuai dengan yang dipinjam. Nah, peminjaman alat dilakukan pada hari dan jam kerja laboratorium. Ya, jadi kalau di luar jadwal jam kerja, maka tidak akan dilayani. Kapan itu jam kerjanya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yaitu untuk ujian laboratorium. Nah, jadi di laboratorium kegiatan di laboratorium tidak hanya proses praktikum dari RPS yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, jadi setelah teori berlangsung, ada teori, ada praktik, nah nanti akan ada ujian laboratorium, yaitu di luar pembelajaran. Nah, syaratnya yaitu setiap mahasiswa atau mahasiswi wajib mengikuti dan mentaati pelaksanaan ujian laboratorium sesuai jadwal yang telah disepakati antara koordinator mata ajar dan juga petugas laboratorium. Jadi ternyata apabila di sini dari jadwal yang sudah ditentukan, mahasiswa tersebut ada halangan misalkan sakit, jadi harus menyertakan surat sakitnya kepada koordinator ujian dan juga kepada PJ laboratorium atau staf laboratorium, supaya lebih tertib lagi, lebih disiplin lagi, tidak mengganggu jadwal lain yang sudah ditentukan ya. Jadi kalau hanya satu mahasiswa saja tidak begitu mengganggu, tapi kalau banyak yang mengganti-ganti jadwal maka ini akan mengganggu proses ujian laboratorium yang akan berjalan, karena di laboratorium itu tidak hanya satu prodi yang menggunakan, banyak beberapa prodi yang menggunakan, sehingga wajib penggantian jadwalnya mengkonfirmasi kepada koordinator ujian dan juga PJ laboratorium yang terkait. Nah, jam kerja yang tadi saya maksud yaitu adalah proses peminjaman alat, proses praktikum, proses ujian laboratorium itu wajib dilakukan setiap hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 8 sampai dengan pukul 15. Jam kerja di Universitas Pelatihan yaitu dari jam 8 sampai jam 16.00. Kenapa di laboratorium kami dilakukan sampai pukul 15? Karena proses peminjaman atau pengembalian alat biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Maka di sini paling telat adalah pukul 15, sehingga pada saat proses peminjaman atau pengembalian adalah tepat di pukul 16.00 atau tidak mengganggu jam kerja dari kami yang ada di staf laboratorium ya.
Nah, lalu apabila ternyata butuh sekali, urgent, misalkan di hari Jumat, maka harus koordinasi di jauh-jauh hari, tidak bisa mendadak. Karena hari Sabtu biasanya waktu-waktu tentatif yang sudah berkoordinasi sebelumnya, jadi untuk yang urgent tidak bisa untuk di hari Sabtu ya. Dan biasanya kalau memang urgent sekali harus hari Sabtu meminjam, harus ada surat rekomendasi baik dari terutama dari pimpinan ya, minimal dari dekanat. Nah, ini tadi kurang lebih sama dengan proses saat praktikum di lab untuk pembelajaran. Nah, ini tadi untuk tata tertib yang akan saya bacakan adalah terkait saat ujian laboratorium. Mahasiswa atau mahasiswi yang masuk ke dalam ruangan laboratorium adalah mahasiswa yang mendapat giliran untuk pelaksanaan ujian sesuai dengan nomor urut. Peserta yang lain diharapkan menunggu di luar area laboratorium ya. Jadi area laboratorium itu steril hanya untuk peserta yang akan ujian. Yang tidak ujian maka diharapkan tidak mendekati ruang laboratorium atau memasuki ruangan laboratorium hanya untuk bersantai-santai, belajar, itu tidak boleh di dalam laboratorium ya. Semuanya dilakukan di luar. Jadi yang di dalam laboratorium hanya peserta ujian saja. Mahasiswa tidak diperkenankan kembali pada saat ujian itu membawa tas, makanan, minuman, alat komunikasi, ataupun buku catatan atau materi ke dalam laboratorium pada saat ujian berlangsung. Jadi seperti daftar pilih yang biasanya dibawa pada saat proses praktikum pembelajaran, maka pada saat ujian itu tidak boleh dibawa atau dibawa masuk ke dalam laboratorium. Lalu poin ketiga, setiap mahasiswa atau mahasiswi yang akan melaksanakan ujian mempersiapkan alat yang telah disediakan sesuai materi yang akan diujikan dan merapikan kembali alat setelah dipakai di tempat semula. Jadi beberapa ruangan yang digunakan oleh mahasiswa, baik juga dosen penguji, harap setelah ujian maka harus dirapihkan kembali sesuai tempat pada saat awal mengambil. Dan ruang bed misalkan ya, ada bed, lalu ada kursi atau apapun itu yang ada di ruang laboratorium, maka harus disetting seperti sedia kala sebelum kalian masuk. Selanjutnya, peserta ujian akan masuk dengan memakai atribut laboratorium. Nah, ini sesuai dari kesepakatan dari masing-masing prodi. Dari D3 keperawatan, D3 kebidanan, S1 keperawatan, S1 kebidanan, ini mempunyai seragam masing-masing. Silahkan ditanyakan ke prodi pada saat nanti akan ujian di laboratorium. Begitu juga dengan teknik ya, nanti silahkan bertanya kepada PJ laboratorium terkait atau ke prodinya masing-masing. Nah, berikut saya jabarkan terkait unit laboratorium. Untuk penanggung jawab laboratorium kebidanan itu saya sendiri. Nama saya Feling Polwandari, tadi sudah saya jelaskan di awal ya, itu nomor yang tertera. Jadi untuk prodi D3 kebidanan dan juga S1 kebidanan bisa langsung konfirmasi ke saya atau staf lab untuk konfirmasi proses praktikum ataupun ujian di laboratorium pada saat nanti setelah PBM berjalan ya. Untuk staf laboratoriumnya ada Ibu Sri Rahayu, berikut nomor handphonenya dan juga nomor WA. Bisa konfirmasi melalui chat WA ya. Masih menggunakan chat WA dengan menggunakan bahasa yang santun. Karena kan kalian akademisi ya, jadi bahasanya juga harus tertata dengan baik. Nah, berikut satu lagi staf dari laboratorium kebidanan yaitu Ibu Elita. Dan berikut nomor chat WA-nya. Untuk kegiatan praktikum di lab kebidanan itu terdiri dari KKPK atau keterampilan klinik praktik kebidanan. Nah, ini mirip dengan praktikan DPK yang ada di lab keperawatan. Contohnya klinik praktik dasar ya untuk di kebidanan, yaitu memasang infus, memasang oksigen, apalagi personal hygiene, vulva hygiene dan lain-lain.
Selanjutnya ada antenatal care atau asuhan asuhan kebidanan, lalu intranatal care atau asuhan kebidanan persalinan, postnatal care atau asuhan kebidanan nifas, pelayanan KB, penanganan bayi baru lahir, penanganan kegawat daruratan, dan juga patologis. Oke, berikut beberapa foto atau gambaran seperti apa sih laboratorium kebidanan. Nah, ini pada saat pintu masuk, awal masuk kalian masuk ke lab nanti akan melihat ada midwife station ya. Di sini midwife station, nah lalu di sampingnya nanti akan terdiri dari beberapa ruangan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini ada ruang antenatal atau ANC ya, untuk pemeriksaan kehamilan. Nah, ini jadi kita konsepnya sudah mini hospital. Tempat praktik yang ada di real setting atau di lokasi pemeriksaan yang sesungguhnya. Nah, ini ada ruangan intranatal atau ruang INC atau askep persalinan. Ini ada bed persalinan, ada bed untuk penanganan BBL atau penanganan asfiksia. Nah, ini adalah ruangan postnatal atau PNC atau askep nifas. Berikut adalah ruangan untuk bayi baru lahir dan juga neonatal. Di ruangan kami juga terdiri dari ruangan KB Kespro. Nah, di sini untuk pemasangan IUD, implan, atau dengan juga konselingnya, konseling AKBK ya. Selanjutnya masih berhubungan dengan ruang lab yang sebelumnya, yaitu masih KB dan Kespro. Namun di sini dikhususkan untuk konseling. Ya, jadi untuk konseling yang berhubungan dengan KB tentang kesehatan reproduksi, remaja, pranikah, dan sejenisnya, atau mungkin sampai ke masa menopause, bisa dilakukan di ruang konseling KB dan Kespro. Nah, ini adalah ruangan IGD maternal. Nah, ini ruang IGD maternal, ada juga midwife station-nya, ada berangkar, ada troli emergency, lalu beberapa pantong untuk kegawat daruratan yang bersebelahan dengan ruang BBL dan neonatus tadi. Nah, ini ruang simulasi yang terletak di gedung G ya. Yang tadi saya jelaskan itu terletak di gedung C yang ada di dekat deretan di atas Vinkes. Nah, kalau untuk simulasi itu ada di deretan Geraha. Ya, ruang simulasi. Peruntukannya yaitu untuk kelas demonstrasi tadi ya. Jadi kalian sudah menerima RPS dari dosen. Nah, di jam praktikum apabila membutuhkan kelas yang besar untuk praktik, maka bisa menggunakan ruang simulasi. Oleh karena itu, kenapa harus booking dulu, tidak boleh mendadak menggunakan ruang simulasi. Jadi semua yang dipaparkan yang berhubungan dengan ruang laboratorium harus konfirmasi dan koordinasi dengan PJ laboratorium atau staf laboratorium terkait. Nah, untuk ruangan ini sebenarnya adalah ruang simulasi khusus untuk mahasiswi kebidanan. Mahasiswa dan mahasiswi keperawatan sudah mempunyai ruang simulasi sendiri, yaitu gedungnya yang ada di atas Walete Haruwatu. Itu adalah gedung untuk laboratorium keperawatan. Untuk teknik sepertinya belum ada ya, jadi belum bisa menggunakan ruang simulasi. Koordinasi kepada PJ yang terkait apabila memang butuh sekali untuk menggunakan ruang simulasi. Tapi tadi harus ada rekomendasi surat dari pimpinan ya, dari prodi ataupun dari dekanat. Nah, ini adalah ruang askep komplementer. Komplementer yang dimaksud itu seperti apa? Hypnobirthing ya, di sini ada ruang yoga untuk ibu hamil, lalu ruang tumbuh kembang, dan ini ruang untuk mom and baby spa. Dan ini peruntukannya bisa untuk
untuk keperawatan dan juga kebidanan. Ingin menggunakan, kembali lagi harus konfirmasi terlebih dahulu supaya jadwalnya tidak bentrok. Nah, tadi sekian untuk laboratorium kebidanan. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk unit laboratorium keperawatan. Berikut adalah PJ laboratorium kebidanan, yaitu Ibu Nurse Vivi Musfirawati SKEP MKEP. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan praktikum di laboratorium keperawatan silakan menghubungi Nur Aini AMD. Dedi Herdiana SKEP, silakan menghubungi beliau ya. Tadi gedungnya ada di gedung di atas Valet. Nah, laboratorium keperawatan yaitu laboratorium terpadu yang merupakan tempat praktikum yang memberikan gambaran tentang hospital image sehingga bisa diakses oleh keperawatan maupun kedokteran, bahkan bila mungkin bidang keilmuan lainnya. Jadi kebidanan juga bisa. Namun selama masih bisa digunakan di laboratorium kebidanan, tidak perlu memaksakan untuk masuk ke laboratorium keperawatan. Laboratorium keperawatan misalkan ingin Anda menggunakan laboratorium maternitas di lab kebidanan, silahkan dengan mengajukan surat dan juga RPS yang tadi sudah di. Ini adalah ruang dari laboratorium keperawatan yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi di sini ada valet kamar, lalu di lantai 2 dan lantai 3-nya ini berdiri beberapa ruang dari laboratorium keperawatan yang terdiri dari di lantai 3-nya ada ruang simulasi atau tribun yang tadi saya jelaskan, lalu ruang KMB, maternitas dan juga anak. Untuk di lantai 2-nya nanti di sini ada kantor dari ruang PJ laboratorium kebidanan dan juga staf. Nah, di sini jadi nanti proses peminjaman silahkan datang ke kantor PJ laboratorium. Dan di lantai 2 terdiri dari ruang IGD, ICU dan juga JIPA. Siapapun yang mau meminjam atau mau mengunjungi laboratorium silahkan mengisi terlebih dahulu buku kunjungan laboratorium. Untuk sentral alatnya, jadi nanti akan didampingi oleh staf laboratorium untuk proses peminjaman alat dengan membawa RPS dan juga daftar tilik. Ini ada lalu beberapa ruang. Masih bisa ada ruang ICU, ada ruang komunitas, ini ruang simulasi atau tribun untuk prodi keperawatan dan juga untuk prodi keperawatan di D3 dan juga di S1. Ini ada untuk ruang keperawatan dewasa. Ada ini di lantai ini beberapa tadi alat-alat yang ingin digunakan baik itu pantom maupun instrumen dan juga bahan habis pakai harus berkoordinasi terlebih dahulu ke PJ laboratorium. Ini saat ujian secara berlangsung ujian laboratorium. Selanjutnya
yang bisa dilakukan di lab IAD dan juga Kesmas itu kurang lebih seperti ini, yaitu ada biomedik, kimia biologi dan juga biokimia, lalu parasitologi, mikrobiologi, biomedik dasar, farmakologi, ilmu dasar keperawatan 1, ilmu dasar keperawatan 2, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kesehatan masyarakat. Farmakologi, yaitu apa sih farmakologi itu? Yaitu yang mempelajari segala sesuatu tentang obat atau zat kimia yang dapat digunakan pada manusia maupun hewan, baik untuk tujuan terapi maupun diagnosa atau tujuan lain, dengan mempertimbangkan sifat-sifat maupun metabolisme obat, yaitu farmakokinetik, yang dimana nanti pengaruhnya terhadap makhluk hidup atau disebut dengan farmakodinamik. Materi praktikumnya yaitu terdiri dari pengelolaan obat dan penghitungan dosis obat, bentuk-bentuk obat, serta prinsip dan teknik pemberian obat, respon obat, dan juga pengenalan obat diuretik dan juga antihistamin. Mikroparasitologi, maka materi yang akan diajarkan adalah tentang pembiakan dan morfologi koloni mikroba, penyediaan atau preparat, dan teknik pewarnaan gram dan juga BTA, uji kepekaan atau daya tahan bakteri terhadap antibiotika dan plasmatoda, lalu identifikasi kuman Escherichia coli pada air minum. Untuk kimia, praktikumnya adalah pengenalan alat-alat laboratorium, pembuatan larutan baku standar, titrasi asam basa, dan juga TDS dan juga TSS. Untuk biologi yang akan dipelajari yaitu terkait histologi atau ilmu yang mempelajari tentang jaringan, anatomi hewan yaitu studi tentang pertumbuhan atau perkembangan awal sejak telur dibuahi, sperma sampai terbentuk organisme definitif. Untuk embriologi yaitu studi tentang pertumbuhan atau perkembangan awal sejak telur dibuahi, sperma sampai terbentuk organisme atau definitif. Jadi seperti poin buat tadi ya. Biokimia ada hubungannya nanti dengan beberapa materi yaitu enzim, oksidasi biologi, urinalisis, dan juga darah. Untuk pembagian waktu dan kegiatan praktikumnya, jadi sebelumnya mahasiswa diperkenankan untuk pengumpulan jurnal. Jadi nanti ada sebelum melakukan praktikum, maka mahasiswa mencari jurnal terlebih dahulu sesuai dengan praktikum, lalu dikumpulkan dan akan diadakan kuis. Lalu setelah itu ada pengecekan alat, pengarahan awal praktikum dari dosen yang nanti akan masuk sesuai dengan MK, praktikum dibimbing oleh dosen dan juga asisten dari laboratorium, lalu membuat laporan praktikum. Setelah itu alat-alat yang telah digunakan dibersihkan dan juga dikembalikan. Ketentuan yang berlaku untuk di lab IAD. Yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti seluruh modul praktikum mata kuliah yang sedang berlangsung. Jika tidak mengikuti praktikum tanpa alasan yang jelas dinyatakan tidak lulus. Apabila tidak hadir, wajib memberikan surat keterangan dokter dan segera melaporkan kepada koordinator praktikum untuk mengganti praktikum tersebut pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai. Jika terlambat lebih dari 15 menit ketika praktikum dimulai, maka mahasiswa ditetapkan absen atau tidak hadir atau alfa. Mahasiswa wajib menyiapkan jurnal sebelum praktikum. Dan yang terakhir, mahasiswa menggunakan pakaian yang sopan, menggunakan jas laboratorium, dan tidak menggunakan sandal. Jadi tolong semua ketentuan yang berlaku baik di setiap lab harap diperhatikan baik-baik, karena apabila tidak sesuai dengan tata tertib yang diberikan dari laboratorium, baik PJ lab ataupun staf berhak untuk tidak mengizinkan mahasiswa memasuki ruangan lab. Selanjutnya, di lab mahasiswa tetap tidak bisa makan atau minum. Lalu, bekerja pada meja masing-masing yang telah ditentukan, hanya alat praktikum yang terletak di atas meja saja. Yang tidak digunakan, maka tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya.
mahasiswa yang memecahkan alat wajib mengganti alat tersebut atau mengganti dengan sejumlah uang sesuai dengan harga alat yang pecah atau retak atau hilang. Nah, ini silahkan sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu kepada Ibu Anissa atau Ibu Yoh untuk keterangan kenapa rusak atau hilang atau sebagainya. Jadi nanti silakan untuk bernegosiasi untuk proses pertanggungjawabannya, baik itu menggantikan atau yang lain ya. Selanjutnya, mahasiswa wajib membersihkan meja tempat kerjanya dan alat-alat yang sudah digunakan. Mahasiswa yang belum menyelesaikan kewajibannya tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir praktikum. Jadi setiap selesai praktikum untuk di Lebih Ada ini langsung membuat laporan praktikumnya di saat hari itu juga. Nah, untuk penilaian di Lebih Ada dan juga Kesmas yaitu kurang lebih 15% penilaiannya adalah dari kuis. Lalu kondit yaitu seperti kehadiran tepat waktu, keaktifan bekerja, ketelitian, dan kebenaran hasil kerja yaitu sekitar 15%. Laporan akhir yang sudah dikerjakan sebesar 30%, ujian akhir praktikum sebesar 40%, dan standar nilai praktikum yaitu paling minim adalah nilainya 70. Jadi bila nilainya di bawah 70 maka dianggap tidak lulus ujian praktikum. Ya, untuk laboratorium teknik, karena saya belum mendapatkan perihal detailnya dari laboratorium teknik, maka kurang lebih untuk proses peminjaman, pengembalian, tata tertib, kurang lebih sama